Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, buah tropis yang satu ini sudah lama menjadi favorit masyarakat Indonesia. Rasanya yang manis dan segar, kaya akan kandungan vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh. Bahkan kandungan vitamin C pada nanas tidak kalah dari buah jeruk. Kalau panen nanas seperti ini memang seru. Kerjaan berat pun jadi ringan, tapi ingat ya, harus menggunakan sarung tangan saat memanen. Ya, karena daunnya yang keras dan berduri bisa melukai tangan saat kita mengambil buahnya. Biasanya, limbah daun nanas digunakan hanya sebagai pakan ternak bagi para petani yang punya ternak. Namun, daun nanas ini kalau tidak terpakai, dibuang begitu saja. Tapi jangan salah, ternyata daun nanas bisa diolah menjadi serat kain, bahkan memiliki nilai jual yang tinggi loh. Ya, hasil olahan daun nanas ini diantaranya bisa dibuat menjadi lembaran kain, pakaian, tas, dompet, hingga sepatu. Dan hebatnya, semua barang-barang produksi dari serat nanas ini sudah sampai diekspor ke mancanegara. Inilah yang sekarang sedang ditekuni Kang Alan, salah satu petani buah nanas yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Kang Alan berhasil mengembangkan produksi kain yang 100% murni terbuat dari serat daun buah nanas. Bahkan kualitas kain serat nanas ini nggak kalah bersaing dengan kain yang terbuat dari serat kapas yang sudah biasa diproduksi. Ide kreatif ini bermula saat Kang Alan melihat setiap kali panen buah nanas di desanya selalu menyisakan tumpukan daun nanas yang berlimpah dan hanya dibiarkan begitu saja oleh para petani. Iya, jadi buah nanas itu setelah dipanen buahnya, daunnya ini harus dibuang. Oh, daunnya harus dibuang? Harus dibuang, nanti supaya tunas yang barunya tumbuh dengan baik. Oh, bentar. Jadi kalau misalnya kita mau bikin serat nanas, Ya, itu yang diambil dari mananya? Nanasnya kah atau dari daunnya? daunnya, jadi limbahnya yang kita olah. Itulah uniknya usaha ini, jadi limbah yang terbuang kita olah supaya bernilai ekonomis lebih tinggi. Proses pembuatan benang dengan serat daun nanas ini cukup sederhana saja loh. Proses pertama, dipilih daun nanas yang sudah cukup tua dan keras, biasanya memiliki panjang 60 cm. Kemudian dicuci bersih lalu dikeringkan sebentar. Setelah itu, daun nanas ini digiling menggunakan mesin penggiling khusus untuk mengupas kulit bagian luar serta menghaluskan serat-seratnya. Jika sudah keluar serat benang seperti ini, lalu dibasahi dengan air dan diluruskan dengan sikat agar tidak kusut. Kemudian dijemur hingga benar-benar kering selama 1 hingga 2 hari. Nah, proses berikutnya inilah yang agak sedikit rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Yaitu proses pemintalan, di mana helai demi helai dari serat daun nanas harus disatukan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap penenunan, Betul. kita masuk ke tahap pemintalan dulu. Betul. Jadi ini Pemintalan. sebenarnya kalau menurut saya ini part yang paling susah karena dari serat-serat yang sebanyak ini kita harus ambil helai per helai. Helai per helai seperti ini. Oh. Baru ini kita sambung, jadi gulungan benang. Jadi gula seperti ini Iya, ya. betul. Setelah digulung seperti benang seperti itu, baru kita bisa lanjut ke proses pertenunan. Oke. Proses terakhir barulah untayan benang daun nanas ini bisa ditenun menjadi kain. Kang Alan sengaja memakai ATBM alias alat tenun bukan mesin supaya hasil kainnya lebih halus dan detail. Karena ditenun secara manual untuk membentuk 1 meter kain nanas diperlukan waktu selama 2 hari. Saat ini untuk harga jualnya lumayan menjanjikan. 1 kilogram kain serat nanas harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Masya Allah. Berkat ide brilian ini, Kang Alan pun bisa membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu di kampungnya. Produksi kain serat nanas ini sudah banyak menerima pesanan dari luar negeri, seperti Prancis dan Spanyol, untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan aneka pakaian, sepatu, dan juga tas. Ya, siapa sangka, daun nanas yang semula dipandang sebagai limbah, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai. Inilah yang harus kita ingat saat mentadaburi ayat-ayatnya, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi melakukan banyak hal untuk kepentingan umum kemasyarakatan. Ada satu sumur di Madinah yang dulunya digunakan untuk pembuangan sampah dan barang-barang limbah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu pada asalnya tetap suci, tidak ada yang dapat menajisinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan air itu untuk kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Inilah ajaran Islam, bagaimana kita menggunakan alam semesta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk manusia. Nah, sahabat hikmah, kalau mau berwisata yang tidak jauh dari Jakarta, kita ke Bogor aja yuk. Di hari Minggu seperti ini memang pas ya mengkonsumsi sesuatu yang menyegarkan dan tentunya juga sehat nih. Seperti jus jambu biji yang satu ini. Warnanya yang mencolok tidak kalah dengan kandungannya yang sangat baik untuk kesehatan kita. Cara membuatnya pun mudah. Cukup dengan memotong jambu biji, kemudian blender dengan air dan gula. Wih, nikmat sekali nih sahabat hikmah. Buah dengan nama lain Psidium gua Java ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti di negeri kita. Salah satunya bisa ditemukan di perkebunan Desa Wisata Batu Layang, Bogor. Ini dia Desa Wisata Batu Layang, sebuah desa di kawasan Cisarua, Bogor yang memanfaatkan alam dan sumber daya manusia sebagai objek wisatanya. Desa Wisata Batu Layang terbentuk pada tahun 2014. Desa ini adalah salah satu di antara 25 desa di Kabupaten Bogor yang ditunjuk sebagai desa wisata. Pada awalnya, sebagian warga asli Desa Batu Layang sudah sering menjalani aktivitas wisata. Mulai dari pemuda hingga ibu-ibu. Hal inilah yang membuat Desa Batu Layang maju menjadi desa wisata berkelanjutan pertama di Bogor. Ketika memasuki desa ini, sahabat hikmah akan disambut dengan gemericik dinginnya air terjun. Sejak tahun 2009, air terjun ini memang sering didatangi para wisatawan dan hingga kini sudah dibenahi sedemikian rupa sehingga lebih memanjakan mata para wisatawan. Sedikit berjalan kaki ke arah atas, kita akan disuguhi dengan pemandangan gunung dan perkotaan sesuai dengan konsep Desa Wisata Batu Layang yang lebih mengutamakan eksplorasi alam. Ngomongin rasa betah, nggak usah khawatir. Setelah puas berkeliling desa dan ikut panen, disediakan berbagai jenis penginapan. Salah satunya glamping atau glamour camping. Area perkemahan ini didesain sedemikian rupa sehingga tampak lebih mewah serta memanjakan para tamu yang datang. Sahabat hikmah, ternyata berwisata tidak hanya sekedar melepas penat dan menghabiskan waktu saja. Tapi dapat juga mendatangkan berbagai macam pelajaran baru bagi kita. Berwisata sangat berguna bagi kesehatan dan membentuk pola pikir yang baru. Bahkan berwisata sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tujuannya agar manusia dapat bersyukur dengan segala kelimpahan rezeki yang ada di muka bumi ini, serta dapat mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menerangkan bahwa bumi dijadikan sebagai tempat yang mudah dijelajahi dengan segala aktivitas yang bermanfaat di segala penjurunya yang ada.
Sahabat Hikmah, selain edukasi di bidang pertanian yang bisa kita dapatkan di Desa Wisata Batu Layang, masih ada lagi loh edukasi lainnya yang ikut memberdayakan para ibu. Berbekal ilmu merajut yang mereka miliki, para ibu memproduksi aneka cenderamata yang cantik. Mulai dari tas lempang, dompet, tas botol minum, hingga topi. Nah, ada juga nih produk yang berbahan dasar dari limbah plastik. Iya, limbah plastik yang sering dianggap remeh ini ternyata bisa dijadikan cenderamata dengan harga jual yang lumayan loh. Seperti karpet dari sampah minuman yang sedang diduduki ini. Satu karpetnya dibanderol seharga Rp300.000. Sedangkan produk rajutan dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp100.000. Selain dapat menjaga lingkungan, berbagai kerajinan ini boleh dijadikan cenderamata untuk kerabat dekat. Cantik banget kan? Sahabat Hikmah, rasanya tidak lengkap ya kalau pulang dari sini tanpa membawa cenderamata satupun. Ini dia nih, minuman khas daerah Batu Layang, namanya wedang layang. Cara membuatnya pun sangat mudah. Masukkan bahan berupa serai dan jahe yang sudah kita blender sebelumnya ke dalam air mendidih. Masak beberapa menit, kemudian tuang wedang ke dalam gelas. Tambahkan air lemon atau gula sesuai selera. Ini dia wedang layangnya. Sangat pas diminum hangat-hangat saat cuaca sedang dingin seperti ini. Bisa langsung dicoba di rumah ya. Sahabat Hikmah, wisata yang mengutamakan eksplorasi alam seperti ini memang menjadi jawaban atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan suatu hal. Ini patut kita syukuri sebagai umat Muslim. Wisata bukanlah sekedar bersenang-senang pribadi saja, tapi kita bisa melihat dunia dengan perspektif yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era seperti sekarang, menjaga imunitas tubuh sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana memperhatikan makanan. Kalau kita membaca kisah Ashabul Kahfi, maka terdapat isyarat bagaimana ketika para pemuda yang tertidur di dalam gua itu terbangun, mereka memperhatikan secara selektif makanan apa yang harus dibeli dalam ukuran seperti apa agar tetap menjadi faktor kesehatan bagi tubuh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, perintah ini untuk seluruh manusia. Makanlah yang halal dan yang baik. Jadi ada dua kriteria agar makanan dapat bermanfaat bagi manusia. Pertama adalah sisi kehalalannya harus jelas. Yang kedua, makanan itu sendiri harus makanan yang baik. Sahabat Hikmah, kalau adik atau saudara kalian masih susah juga buat makan sayur, mungkin harus coba cemilan yang satu ini nih. Cemilan yang satu ini bukan cemilan biasa. Kenapa ya? Ya, karena cemilan yang satu ini berbahan dasar sayur-sayuran. Sayuran yang dipilih pun dengan kualitas terbaik, sehingga menghasilkan cemilan yang berkhasiat untuk anak-anak. Wih, kalau gini sih, anak-anak pastinya tetap sehat meskipun banyak ngemil ya. Ini dia Sandra Alvina atau yang biasa dipanggil Sandra. Ia adalah pencetus usaha cemilan sehat berbahan dasar sayuran ini. Usaha yang diberi nama Sunscripts ini ternyata dirintis dari masalah yang ia alami sendiri. Jadi sebenarnya waktu dulu itu awalnya Sunscripts itu mulai dari pengalaman pribadi saya. Jadi dulu itu kan saya kerjanya itu di perminyakan gitu ya, di lapangan. Itu tuh bisa kerjanya itu sampai 2 hari nggak tidur, 3 hari nggak tidur. Jadi selama 2 tahun saya bekerja di sana, itu tuh saya punya pola hidup yang kurang sehat lah ya bisa dibilang gitu. Nah sampai akhirnya setelah 2 tahun itu saya merasa kok kayaknya badan saya mulai bereaksi gitu ya, mulai merasa tidak sehat gitu. Pengalaman bekerja di perminyakan membuat ia sering jatuh sakit dan memutuskan untuk resign pada saat itu. Ia pun mencoba untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Jadi saya tuh gak pernah punya mah seumur hidup gitu ya. Tiba-tiba pas di kerjaan itu rasa tuh mahnya dan itu berulang kali gitu. Dan menurut saya memang pressure-nya memang tinggi dan saya sebenarnya suka banget gitu dan kerjaannya. Cuman kayak udah mulai merasa kosong ya Mbak ya, kayak
Iya, saya kerja gitu ke lapangan gitu di tengah laut, tengah hutan, kan keren gitu ya kelihatannya. Tapi ya pas balik gitu, ini saya ngelakuin apa sih? Manfaat dari pola hidup sehat pun perlahan-lahan ia rasakan. Ia merasa bahwa orang lain pun harus merasakan manfaatnya juga. Hingga akhirnya tercetuslah ide membuat bisnis cemilan sehat pada tahun 2015 yang awalnya ia beri nama Hello Sunshine. Terus ya udah dari situ akhirnya kita milih, kita fokus di situ. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Dan akhirnya 2018 kita namakan, kita rebranding gitu ya, namanya jadi Suncreeps gitu. Nah sejak itu kita bikin produk-produknya itu semuanya ada sayurannya, tapi terasanya enak gitu. Itu sih awal mulanya Suncreeps hadir gitu. Latar belakangnya yang sangat bertentangan jauh dengan bidang kuliner menjadi rintangan. Tapi ia terus berusaha mencoba fokus dan selalu meriset produk hingga target pasarnya. Siapa sangka ternyata pembeli dari usahanya ini didominasi oleh ibu-ibu. Dari sinilah ia mengubah target pasarnya menjadi khusus ibu-ibu dan anak-anak mereka. Bahkan kini produknya pun boleh dimakan oleh anak di atas umur 1 tahun dan ibu-ibu hamil. Ini karena tidak menggunakan bahan tambahan lainnya atau pengawet sehingga aman dikonsumsi. Ada banget Mbak, jadi kalau misalnya sekarang walaupun kita targetnya buat anak-anak, sebenarnya banyak juga kayak ibu dan bapaknya tuh suka. Jadi biasanya beli 1, jadinya beli 2 atau 3 gitu, jadi nggak rebutan. Jadi kalau misalnya awalnya mungkin beli 1 rebutan gitu ya diam-diam. Jadi kalau anaknya tidur dimakan gitu sama ibunya waktu anaknya tidur. Nah itu sebenarnya satu pertanda yang memang akan kita kembangkan ke depannya gitu. Mungkin kalau sekarang masih berkembangnya keluarga kecil dulu ya, bapak, ibu, dan anak-anak. Mungkin tante om masih bisa ya, cuma nanti kalau ke depannya pengen juga menjangkau ke kakek nenek. Jadi lebih sehat tapi mungkin beda bentuknya. Pemasaran Suncreeps sendiri pun sudah hampir ke seluruh Indonesia, baik online maupun offline. Berbagai penghargaan pun telah ia terima, bahkan hingga diliput oleh media luar negeri. Produk yang ia tawarkan antara lain stik dan sus kering, puding hingga abon. Kalau produksi sekarang itu bisa 5.000 sampai 7.000 produk satu hari. Jadi totalnya mungkin kalau sebulan bisa 15.000 sampai 20.000. Dengan kisaran harga Rp25.000 per produknya, ia mampu menyentuh omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Siapa sangka dari masalah pribadi yang ia alami, ini justru membawa keberkahan bagi dirinya dan orang-orang sekitar. Kalau pelajaran sih sebenarnya ini sih Mbak yang paling krusial gitu ya, nggak pernah berhenti belajar. Jadi pelajarannya adalah nggak pernah berhenti belajar gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar ya kita akan stuck ya, berhenti di satu titik doang. Padahal kita kan sebenarnya dalam kehidupan ini kan pasti belajar ya, mau di sekolah maupun gak di sekolah, maksudnya formal nggak formal tetap kita kan belajar ya. Even kita dengan tim kita aja kita malah banyak belajar juga, kebalik gitu kan sebenarnya. Nah itu yang saya pikir itu jadi salah satu kuncian penting gitu. Kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun dan dengan cara apapun gitu. Sahabat hikmah, kalau kita memperhatikan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan urusan makanan dan kesehatan. Bahkan untuk naik kelas menjadi orang yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang harus memperhatikan bagaimana sehat dan kuat secara fisik, akal dan jiwa. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya terdapat kebaikan-kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadi yang jarang sekali sakit. Sebab apa? Rasulullah selalu makan jika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Semoga pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.